hemostasis yang normal. Untuk proses hemostasis yang normal, itu berarti proses pembentukan trombus. Nah, itu terdiri atas 3 proses. Yang pertama adalah proses vasokonstriksi, yang kedua adalah proses pembentukan platelet plaque, dan yang ketiga adalah proses pembentukan stable clot. Jadi ada 3 proses dari hemostasis yang normal ya. Nah, untuk nama lainnya sendiri, pembentukan platelet plaque ini disebut sebagai primary hemostasis. Sementara untuk pembentukan stable clot ini disebut sebagai secondary hemostasis. Jadi kalau aku ngapalinnya itu platelet plaque, plaque itu P berarti dia hemostasis yang primer. Nah, clot yang stabil, stabil itu S berarti hemostasis yang sekunder. Nah, stable clot, sesuai namanya clot, berarti clotting. Berarti yang ada di sini komponennya adalah komponen clotting factors. Berarti yang berpengaruh di sini adalah kaskade koagulasi. Beda sama platelet plaque. Kalau platelet plaque, keywordnya adalah platelet. Jadi di sini teman-teman bisa bedain ada 3 hal yang turut andil dalam proses hemostasis. Yang pertama adalah pembuluh darah dalam proses vasokonstriksi. Yang kedua adalah platelet dalam proses hemostasis primer. Dan yang ketiga ada clot atau gumpalan darah dalam proses hemostasis sekunder. Nah, kalau aku bayanginnya itu, pembuluh darah itu bagaikan rumahnya itu kita persempit, ya. Platelet itu bagaikan batu batanya, clotting itu bagaikan semennya. Jadi rumah yang bolong, itu ukurannya kita persempit supaya bolongannya ini semakin kecil, dan kita berusaha menambal ini dengan batu bata dan semen, gitu. Terus yang kedua adalah proses fibrinolisis. Jadi kalau teman-teman ingat, istilahnya kita di fisiologi itu semua adalah tentang keseimbangan. Ada proses pembentukan, berarti juga ada proses degradasinya. Nah, proses degradasinya ini disebut sebagai proses fibrinolisis. Lisis itu artinya adalah pecah. Jadi dia memecah benang-benang atau jalinan-jalinan fibrin tadi. Jadi teman-teman bayangin tadi berusaha untuk menutupi bolongan di rumah ini, tapi teman-teman ini nutupnya ini berlebihan. Nah, usaha untuk merapihkan kelebihan-kelebihannya ini dengan membuang kelebihan-kelebihan batu bata dan semen tadi, itu adalah dengan proses fibrinolisis. Kayak gitu. Nah, sekarang kita udah tahu tentang yang fisiologis. Teman-teman juga perlu tahu yang patologis. Nah, yang patologis itu disebut sebagai trombosis. Jadi trombosis itu adalah pathogenic state kata kuncinya ya, di mana proses hemostasis itu teraktivasi yang seharusnya dia itu tidak teraktivasi, tapi dia jadinya activated. Ya, jadi kata kuncinya adalah ini adalah suatu proses yang tidak normal, teman-teman. Kalau ngomongnya udah trombosis. Nah, patofisiologinya ada 3 hal sesuai dengan hipotesis dari Virchow-Striat. Yang pertama adalah stasis dari darah. Jadi teman-teman itu tahu kalau di pembuluh darah kita, darah itu mengalir secara laminar. Laminar itu berarti dia mengalirnya lurus, nggak ada halangan. Ketika ada halangan, maka aliran darah itu akan mengalir secara turbulen. Nah, aliran darah yang turbulen ini meningkatkan chancesnya, meningkatkan kemungkinannya antar platelet untuk bertemu, untuk terjadi agregasi. Jadi, kemungkinan untuk terbentuknya trombus itu semakin tinggi. Yang kedua, adanya hiperkoagulabilitas. Kalau yang ini udah nggak perlu aku bikin perumpamaan lagi ya. Dan yang ketiga adalah endothelial injury. Karena endothelial injury itu bisa menyebabkan aktivasi dari kaskade koagulasi dan juga adesi dan agregasi platelet. Jadi ada 3 hal di Virchow-Striat
yang menjadi patofisiologi terbentuknya trombus. Nah, selanjutnya ada kaskade koagulasi. Untuk kaskade koagulasi sendiri, itu kalau gampangnya, aku bagi jadi intrinsik sama extrinsic pathway. Jadi yang di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ada intrinsic pathway. Yang di sebelah kanan, ini yang jalur extrinsic. Nah, jalur yang intrinsik ini teraktivasi apabila ada permukaan yang rusak, sehingga mengaktifasi faktor Hageman atau faktor 12. Kalau teman-teman lihat, kalau ada kata A itu artinya adalah bentuk yang aktif atau active formnya. Jadi 12 ke 11. Kalau 11 ini namanya adalah plasma tromboplastin. Terus ke 9. 9 ini adalah faktor hari Natal ya, Christmas atau Christmas factor. Kemudian ke faktor 10. Nah, kalau yang faktor 7 itu berperan di extrinsic pathway. Nama lainnya ini adalah tissue factor. Kenapa tissue factor? Karena dia teraktivasi apabila ada kerusakan jaringan. Jadi apabila dia terekspos ke hal-hal asing atau dia terekspos ke kolagen. Kolagen part of tissue. Nah, kalau teman-teman lihat di tengah, pertemuan antara jalur ekstrinsik sama intrinsik itu bertemu di faktor 10. Jadi faktor 10 is the start of common pathway. Jadi common pathway dimulai dari faktor 10. Dengan bantuan faktor 8 dan kalsium dan fosfolipid dari membran platelet, maka dia akan mengaktifasi faktor 2 atau protrombin menjadi trombin. Nah, trombin ini sendiri akan mengaktifasi fibrinogen menjadi fibrin, yang akhirnya dia akan membentuk suatu jalinan-jalinan fibrin yang nanti kita kenal ini sebagai suatu stable clot. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada faktor 13. Faktor 13 ini namanya adalah fibrin stabilizing factor. Jadi faktor 2 di sini mengaktifasi nggak cuma faktor 1, tapi juga faktor 13. Nah, ini sekilas buat fisiologinya. Sekarang kita masuk ke patologinya. Nah, untuk trombus sendiri itu ada 2 komponen. Dia terdiri atas komponen white head, putih itu berarti platelet, dan red tail. Red itu berarti red blood cells. Nah, dengan adanya pembagian platelet dan red blood cells ini bisa menentukan tipe trombusnya. Tipe trombus secara umum bisa dibagi jadi 2. Ada arterial trombus sama venous trombus. Nah, bedanya apa? Teman-teman bisa lihat dari gambar. Kalau arterial trombus, dia lebih dominan di white head-nya. Dia banyak plateletnya. Ya. Dan biasanya dia disebabkan oleh karena ketidakintakannya permukaan endotel dari arteri. Makanya teman-teman bisa lihat di situ contohnya ada foam cells. Tapi tidak selalu. Cuma yang membedakan utamanya adalah large whitehead ini tadi. Karena ada banyak platelet. Nah, foam cells ini kenapa ada di sini? Karena memang paling sering trigger dari trombus arteri itu adalah adanya suatu plak aterosklerosis tadi yang diawali dengan kerusakan endotel. Kemudian kalau trombus di vena, dia lebih prominent di red tail. Jadi kalau arterial tadi itu di white head, kalau yang venous itu di red tail. Yang berarti dia lebih banyak red blood cells. Dan juga ada plateletnya. Dan keduanya terjalin di banyak sekali benang-benang
fibrin. Jadi banyak benang fibrin. Red tail, namanya ekor, dia lebih fragile. Dia tidak seperti platelet yang bisa agregasi. Jadi, venous thrombosis itu sifatnya lebih fragile. Dia lebih mudah untuk pecah, untuk break off, sehingga break off-nya dari trombosis akan membentuk suatu emboli vena. Nah, sekarang dari patogenesisnya dan tipenya, berarti tata laksananya berbeda. Untuk tata laksana dari trombus di arteri, karena dia dominan platelet, berarti yang kita berikan adalah obat-obatan antiplatelet. Sementara untuk venous thrombosis, karena dia banyak terjalin oleh benang-benang fibrin, berarti tata laksana utamanya adalah dengan antikoagulan. Ini secara garis besar aja ya, bukan per kasus. Jadi teman-teman udah bisa bedain penggunaan antiplatelet sama antikoagulan itu bedanya kapan sih? Jadi kalau teman-teman dapat kasus misalnya, kasusnya adalah kardioemboli, ada kata kuncinya emboli, yang diberikan jangan kasih antiplatelet lagi, yang dikasih adalah antikoagulan. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk klasifikasinya, obat-obatan bisa dibagi tadi udah aku sebutin dua. Ada antikoagulan sama antiplatelet. Nah, antikoagulan sama antiplatelet nih, kalau gampangannya aku bilang, karena ada kata anti, berarti dia mencegah terbentuknya. Kalau antikoagulan berarti dia berperan di secondary hemostasis. Sementara antiplatelet dia berperannya di primary atau first hemostasis. Karena primary itu for platelet. Sementara secondary is for stable clot. Jadi ini perannya di kaskade koagulasi. Nah, kalau ada kata anti, aku gampangannya tuh bilang dia mencegah proses-proses ini terjadi. Antikoagulan mencegah proses terjadinya kaskade koagulasi. Antiplatelet mencegah terjadinya adesi dan agregasi platelet. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan kalau trombusnya itu sudah terbentuk dan kita bertujuan untuk mengeliminasi trombus? Maka yang kita pilih adalah pemecahan trombus, yaitu dengan trombolitik. Trombo for trombus, litik for pecah. Jadi, beda penggunaannya antara antikoagulan, antiplatelet, dan obat-obatan trombolitik. Nah, terus di bawah ini akan aku bahas tidak dalam satu segmen spesifik, tapi dia akan aku bahas seiring aku membahas obat-obatan yang berperan, yaitu di 3 kategori ini tadi. Nah, yang pertama adalah antikoagulan. Jadi antikoagulan di sini aku akan membahas 4 golongan yang ada, yaitu indirect thrombin inhibitor, direct thrombin inhibitor, direct factor 10 inhibitor, dan warfarin. Nah, penggunaannya ini adalah sebagai profilaksis dan tata laksana untuk tromboembolisme dari vena, seperti yang udah aku jelasin tadi. Nah, kita masuk ke golongan yang pertama, yaitu indirect thrombin inhibitor. Yang pertama, dari indirect thrombin inhibitor, contoh obatnya adalah unfraction heparin, atau yang biasanya disebut ya udah heparin aja. Nah, heparin ini merupakan golongan yang termasuk dalam large sulfated mucopolysaccharide polymer. Jadi kata kuncinya di sini dia adalah suatu polimer. Jadi kalau polimer dia merupakan jalinan dari dari molekul yang serupa membentuk suatu rantai yang sama. Nah, untuk heparin ini cara kerjanya, jadi kalau teman-teman belajar farmakologi, kata kuncinya ada dua. Ada PK dan PD. PK itu untuk farmakokinetik,
PD itu untuk farmakodinamik. Jadi bedanya apa sih? Kalau farmakokinetik itu bagaimana tubuh kita memproses obat. Jadi memproses itu gimana sih? Dia memproses dari segi yang pertama, bagaimana tubuh kita mengabsorpsi, bagaimana obat itu didistribusikan dalam tubuh kita, di organ apa. Dia dimetabolisme oleh apa? Apakah dia dimetabolisme oleh hati? Kemudian dia diekskresikan lewat apa? Apakah dia diekskresikan lewat empedu atau lewat urin? Nah, kalau farmakodinamik itu berarti bagaimana cara obat bekerja ke tubuh kita. Jadi kebalikannya nih. Jadi si obat ke kita. Nah, cara kerjanya PD-nya dari heparin itu berikatan dengan antitrombin 3. Jadi dia mengekspos active site. Kalau gampangannya itu mengaktifasi antitrombin 3. Nah, antitrombin 3 itu apa sih? Jadi antitrombin 3 itu adalah inhibitor dari faktor 2, 9, dan 10A. Utamanya di 2 dan 10A. Nah, berarti si heparin ini cara kerjanya adalah di kaskade koagulasi. Cocok kan? Dia fungsinya sebagai antikoagulan. Nah, untuk pemberiannya bisa secara subkutan atau lebih preferred IV. Kenapa nggak bisa dikasih secara intramuskuler? Karena dia bisa menyebabkan hematoma apabila diinjeksi secara intramuskuler. Nah, untuk toxic effect-nya, ada yang short term dan long term. Karena obat-obatannya ini bekerja di faal hemostasis, berarti salah satu efek yang dose dependent adalah bleeding. Alergi, karena dia berasal dari hewan. Kemudian ada juga penelitian yang bilang bahwa heparin ini bisa bikin osteoporosis apabila dipakai dalam jangka panjang. Tapi jarang sih ya, dia dipakai dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah HIT. HIT ini adalah heparin induced trombositopenia. Yang berarti ini adalah trombositopenia. Trombosito itu trombosit. Penia itu berarti rendah di darah. Berarti jumlah trombosit di darah itu sedikit. Dia terjadi akibat pemberian obat-obatan heparin. Nah, nanti aku bakal bahas lebih lanjut kalau teman-teman tertarik soal heparin induced trombositopenia. Heparin ini uniknya, dia adalah satu-satunya yang boleh diberikan untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi kalau teman-teman dapat soalnya udah ibu hamil, perlu penggunaan antikoagulan, udah teman-teman langsung tembak aja jawabannya heparin. Nah, untuk reversal agent-nya, apabila terjadi overdose sampai ada pendarahan, adalah protamin sulfat IV. Kenapa diberikan protamin sulfat IV? Karena heparin ini sifatnya asam. Sementara protamin sulfat ini, dia sifatnya adalah basa. Jadi dia menetralisir heparin. Nah, heparin ini sendiri yang perlu dimonitor adalah APTT. Kemudian masih dalam golongan teman-temannya heparin, yang pertama ada low molecular weight heparin. Kalau yang tadi unfraction, berarti dia tidak terfraksi. Nah, kalau yang ini versi yang berat jenis molekulnya itu lebih kecil. Bioavailabilitasnya lebih bagus dan dia longer duration of action-nya. Contoh obatnya adalah enoxaparin. Bedanya apa? Karena dia molecular weight-nya itu lebih kecil, berarti dia bisa menginhibisi cuma sampai ke faktor 10A. Tapi dia gagal menginhibisi trombin. Kalau tadi heparin, trombin juga kena. Kemudian dia bisa diberikan secara subkutan, lebih efektif dibandingkan heparin subkutan. Kemudian ada lagi fondaparinux. Nah, kalau fondaparinux ini versi sintetisnya. Dan dia ini spesifik ke faktor 10A.
Uniknya, Fondaparinux ini tidak cross-reaktif terhadap antibodi heparin indus thrombocytopenia. Oh ya, nice to know ya. Tadi heparin indus thrombocytopenia itu kalau yang dia ada dua tipe. Nah, kalau yang tipe 2 itu dia immune mediated. Jadi ada reaksi autoimun, ada produksi IgG. Nah, kalau Fondaparinux ini nggak cross reaktif nih sama imunoglobulin G tadi. Jadi boleh diberikan untuk pasien yang nggak bisa dikasih heparin karena ada kondisi HIP tadi. Nah, karena mereka ini lebih selektif ke faktor 10A, kalian nggak perlu monitor APTT-nya. Karena bleeding risk-nya juga lebih rendah. Tapi perlu dimonitor fungsi ginjal karena LMWH dan Fondaparinux diekskresikan melalui ginjal. Nah, ini gambaran mechanism of action-nya. Jadi kalau unfraction heparin, karena dia tidak terfraksi, polimernya itu panjang, jadi dia juga bisa menginhibisi faktor 2. Tapi untuk low molecular weight heparin sama Fondaparinux, dia mentok cuma bisa sampai faktor 10A aja. Kapan dipakai obat-obatan indirect thrombin inhibitor ini tadi? Jadi dia dipakai apabila ada suatu venous thromboembolism. Nah, yang unik lagi nih, jadi antikoagulan ini kan dipakai untuk tromboemboli di vena. Tapi kalau misalnya pasien ini setelah dipikir-pikir dia perlu diberikan antikoagulan dalam jangka waktu yang lama banget, atau bahkan seumur hidup. Maka dia dipakai tapi nggak seumur hidup, tapi as a starter. Jadi dia digunakan sebagai bridging terapi antikoagulan yang lain. Kenapa dipakai sebagai bridging? Karena efeknya cepat. Jadi dia lebih dipilih sebagai initiator. Nah, selanjutnya direct thrombin inhibitor. Direct thrombin inhibitor ini merupakan alternatif juga selain Fondaparinux tadi untuk pasien yang HIP. Monitoringnya juga sama, monitoring APTT. Cuma cara kerjanya, bedanya adalah dia secara langsung menginhibisi active site-nya trombin. Contoh obatnya adalah, kalau teman-teman pernah dengar lintah atau Hirudo medicinalis, nah dia itu bisa menghasilkan zat yang kita kenal sebagai hirudin. Dan efeknya itu antikoagulan melalui direct thrombin inhibitor. Nah, untuk versi sintetisnya, itu contohnya adalah bivalirudin dan teman-temannya. Nah, untuk yang versi oral, itu cuma satu yang baru diketahui, yaitu adalah dabigatran. Untuk reversal agent-nya, ini nice to know aja, dia merupakan suatu antibodi monoklonal, nggak ada di Indonesia, jadi nggak akan aku bahas terlalu jauh. Selanjutnya adalah golongan yang ketiga. Jadi kita udah bahas dua ya tadi ya. Yang pertama tadi indirect thrombin inhibitor. Yang kedua direct thrombin inhibitor. Yang ketiga adalah antagonis vitamin K. Nah, antagonis vitamin K ini nama lainnya adalah coumarin antioagulan atau warfarin. Cara kerjanya adalah dengan menginhibisi vitamin K epoxide reduktase. Nah, kalau teman-teman tahu, vitamin K itu dia berfungsi untuk produksi dari faktor koagulasi 2, 7, 9, dan 10. Jadi, dengan blocking di vitamin K epoxide reduktase, maka tidak terjadi karboksilasi di residu glutamat dari si faktor-faktor koagulan tadi. Ini yang di sini contohnya cuma faktor 2. Tapi sebenarnya ada faktor 2, 7, 9, sama 10. Dan ada juga dia menginhibisi antikoagulan, yaitu adalah protein C dan S, yang aku nggak bakal bahas terlalu dalam. Yang penting di sini dulu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, yang lebih poten itu adalah isomer S-warfarin. Yang penting di sini untuk teman-teman tahu adalah
Karena dia cara kerjanya itu menghambat aktivasinya lah anggapannya ya. Bukan aktivasi sih sebenarnya, karboksilasi residu glutamat. Jadi dia berperan dalam proses produksinya. Faktor koagulasi tadi berarti warfarin ini efek kerjanya baru muncul apabila faktor koagulasi yang normal yang sebelumnya tidak terblok karboksilasi residu glutamatnya itu sudah hilang. Dan half-life dari faktor clotting yang lama itu adalah 8-60 jam. Jadi, efeknya ini nggak langsung muncul, tapi baru muncul 8-60 jam setelah diadministrasikan. Beda sama heparin, kalau heparin itu immediate efeknya. Makanya, yang dipilih untuk starternya bridging therapy itu heparin, bukan warfarin. Warfarin ini juga uniknya banyak banget drug-drug interaction-nya atau DDI-nya. Karena dia dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 di hati atau di liver. Sementara enzim ini itu banyak banget yang mempengaruhi. Ada obat yang bisa menginduksi, ada obat yang bisa menginhibisi. Sementara warfarin ini sendiri, kalau misalnya dia kena obat yang menginduksi atau menginhibisi, maka jumlahnya yang masih aktif itu bisa bakal lebih sedikit yang tereliminasi atau banyak yang tereliminasi. Jadi efeknya, kalau misalnya nggak sesuai harapan, bisa efeknya nggak ada efeknya untuk antikoagulan, atau yang lebih parah, dia bisa muncul bleeding. Jadi perlu pay attention to drug-drug interaction ini tadi. Nah, enzim sitokromnya yang metabolisme adalah CYP2C9. Dan yang perlu teman-teman ingat, kalau warfarin ini berikatan dengan plasma albumin. Jadi untuk obat-obatan yang shifting atau berikatan dengan protein albumin juga, atau kalau misalnya teman-teman nanti udah koas, dapat pasien, albuminnya di bawah normal, itu harus pay attention. Karena kalau teman-teman kasih warfarin, dan pasiennya itu hipoalbumin atau pasiennya dikasih obat-obatan yang bisa menggeser posisi warfarin ini, maka warfarinnya akan aktif bekerja dan resiko bleedingnya meningkat. Nah, toxic effect tadi udah aku bahas bleeding, dia juga bisa bikin birth defect. Beda sama heparin. Karena heparin tadi nggak menembus blood placental barrier. Sementara warfarin itu nembus dan bisa bikin pendarahan pada bayi. Kemudian bisa bikin skin dan mukosa nekrosis. Yang unik di sini adalah purple toe syndrome. Nah, untuk antidotnya apa? Antidotnya, karena dia vitamin K epoxide reduktase inhibitor, berarti bisa kita kasih vitamin K. Tapi munculnya itu lama banget efeknya. Kalian harus tunggu 8-60 jam. Pasiennya keburu pendarahan. Makanya dikasih fresh frozen plasma. Karena fresh frozen plasma itu isinya adalah clotting factor yang normal. Nah, untuk monitoringnya beda. Karena dia juga melibatkan extrinsic pathway, dia ada faktor 7, nggak cuma 2 sama 10. Berarti teman-teman juga harus monitoring PT atau International Normalized Ratio. Jadi beda kalau yang tadi itu APTT, yang di sini adalah prothrombin time. Ini udah. Nah, ini yang perlu teman-teman notice bahwa warfarin itu nggak boleh dikasih ke obat-obatan yang bisa menggeser ikatan warfarin dengan albumin. Contohnya, golongan sulfa, loop diuretik seperti furosemid, valproat. Valproat ini merupakan golongan obat-obatan anti epileptik dan fenilbutazon. Kemudian obat-obatan yang mengurangi absorpsinya, jadi bisa mengurangi kinerjanya. Obat-obatan antiplatelet karena dia akan efeknya sinergis menimbulkan pendarahan. Dan yang terakhir adalah inhibitor sitokrom P450. Karena kalau misalnya terinhibisi, jadi kalian bayangin aja warfarin itu yang harusnya dia diubah menjadi inaktif,
Tapi si CHP-nya ini terinhibisi, maka kadar aktifnya dia akan tinggi, sehingga akan lebih berisiko menimbulkan bleeding. Selanjutnya adalah golongan yang keempat, yaitu new oral antikoagulan. New oral antikoagulan ini kalau digadang-gadangkan sebagai obat yang ideal, karena dia nggak perlu monitoring dan drug-drug interaction-nya itu lebih sedikit dibandingkan warfarin. Tapi pasti ada kelemahannya. Kelemahannya adalah dia half-life-nya lebih pendek. Jadi, dia bisa dikasih sehari sekali atau sehari 2 kali. Kalau warfarin itu nggak perlu sampai sehari 2 kali. Jadi buat orang-orang yang kepatuhan obatnya lebih jelek, itu lebih prefer dikasih warfarin. Tapi selain itu, kita lebih prefer buat ngasih new oral antikoagulan tadi. Contohnya ada direct-thrombin inhibitor, satu-satunya yang oral, karena kata kuncinya oral di sini adalah dabigatran, dan ada juga yang selektif ke faktor 10A, seperti rivaroxaban, apixaban, dan edoxaban. Jadi kalau aku ngapalinnya, karena dia faktor 10A, jadi belakangnya adalah saban. Gitu. Ini cara kerjanya tadi. Jadi ini alasannya kenapa yang diperiksa untuk golongan warfarin itu prothrombin time, karena dia bekerjanya selain di faktor 29 dan 10, juga di faktor 7. Sementara untuk APTT, untuk heparin yang diperiksa adalah APTT, karena APTT ini adalah activated partial thromboplastin time. Jadi, dia mengevaluasi kinerja inhibisi terhadap faktor 2. Nah, sekarang kita ke golongan yang kedua, yaitu antiplatelet. Antiplatelet di sini aku bakal bahas 4 jenis obat, yaitu aspirin, glycoprotein 2B3A inhibitor, P2Y12 inhibitor, dan fosfodiesterase atau adenosine uptake inhibitor. Seperti yang aku bilang tadi, penggunaannya kalau antiplatelet adalah di trombus arteri. Nah, ini ada di kuis kemarin ya. Jadi aspirin nih obat pertama yang kita bahas di antiplatelet. Bedanya apa aspirin sama NSAID lainnya? Mungkin teman-teman pernah ya nyeri gitu, kayak nyeri punggung atau pegelinu. Terus teman-teman ngolesin kayak apa sih namanya salep supaya nggak nyeri. Atau teman-teman minum obat, misalnya lagi mau mens, terus perutnya sakit. Misalnya teman-teman minum obat kayak asam mefenamat. Nah, itu sebenarnya satu golongan. Golongannya adalah NSAID. NSAID itu non-steroidal anti-inflammatory drugs. Nah, aspirin ini sebenarnya tergolong di NSAID. Tapi what makes aspirin special adalah dia inhibisinya secara irreversible. Dan dari penelitian, dalam dosis rendah, dia adalah satu-satunya NSAID yang ada efek antiplatelet yang signifikan, yaitu dosisnya adalah dari 50 sampai 320 mg. Karena dia irreversible binding ke COX di platelet, berarti duration of action-nya adalah sepanjang platelet itu hidup, yaitu adalah selama 7 sampai 10 hari. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan half-life, dia tidak ada hubungannya dengan onset of action, tapi yang kita lihat of action-nya adalah dari usia plateletnya. Nah, untuk adverse effects-nya, karena dia adalah antiplatelet, dia bisa menimbulkan suatu bleeding. Nah, yang paling khas, dia bisa menimbulkan GI bleeding karena dia merupakan COX inhibitor. Karena yang pertama tadi, dia ada efek antiplateletnya. Yang kedua, inhibisi ke enzim COX itu bisa menyebabkan penurunan produksi prostaglandin yang ada efek mukoproktetan pada mukosa lambung. Sehingga terjadi GI bleeding. Kalau teman-teman tahu, istilahnya itu biasanya namanya hematemesis sama melena. Kemudian dia bisa menyebabkan nefrotoksisitas karena dia menurunkan aliran darah ke ginjal atau renal blood flow. Kemudian yang unik, yang mekanismenya belum ketahuan sampai sekarang, dia bisa bikin tinnitus, tapi tidak membuat tuli ya, hanya tinnitus aja.
Terus yang terakhir, dia juga bisa menimbulkan reaksi hipersensitivitas, tapi jarang di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara kerjanya si aspirin ini dalam menimbulkan efek antiplateletnya? Jadi, aspirin itu bekerja menginhibisi dua enzim, COX-1 sama COX-2. COX-1 di platelet itu berfungsi untuk memproduksi tromboksan A2 yang berfungsi dalam agregasi platelet. Sementara COX-2 itu ada pada sel endotel yang sehat, kata kuncinya ya. Sel endotel yang sehat dalam memproduksi prostasiklin. Nah, dalam konteks ini, karena kita berada dalam konteks pasiennya ini endotelnya nggak sehat, jadi yang kita manfaatkan adalah efek inhibisinya di platelet. Karena kita memberikan ini pada pasien yang ada kondisi patologis, bukan pasien yang normal, ya. Terus yang kedua adalah glikoprotein 2B3A inhibitor. Jadi, glikoprotein 2B3A itu berfungsi dalam agregasi platelet. Jadi, fungsi agregasi platelet itu dihambat oleh obat ini. Nah, obatnya itu ada 3. Ada apsisimab, ada Heptivi, Batid, sama ada tirofiban. Kalau teman-teman lihat, yang belakangnya MAP ini adalah monoklonal antibody. Kalau yang lainnya ini bukan, dia cuma spesifik inhibitor aja. Nah, obat-obatan ini nggak terlalu aku bahas dalam karena jarang banget dipakai. Jadi teman-teman cukup tahu bahwa 3 obat ini cara kerjanya di glikoprotein 2B3A, berarti menghambat agregasi platelet. Nah, yang ketiga adalah P2Y12 inhibitor atau ADP reseptor antagonis. Nah, ini sering dipakai ya, teman-teman. Obatnya ada clopidogrel sama prasugrel, dimana kalau yang belakangnya grel ini, dia sifatnya irreversible. Jadi kalau irreversible, duration of action-nya adalah as long as the platelet lives. Sama kayak aspirin tadi, 7-10 hari. Makanya, bahkan ada penelitian yang bilang clopidogrel ini efek inhibitornya ke platelet itu lebih poten dibandingkan aspirin. Jadi kalau sebelum operasi, untuk pasien-pasien yang dipakai aspirin atau clopidogrel jangka panjang, itu harus di stop 7 hari sebelumnya, supaya nanti durante operasi atau selama operasi dia nggak terjadi pendarahan. Nah, clopidogrel sama prasugrel ini merupakan suatu prodrug. Bedanya apa sama ticagrelor? Kalau ticagrelor, dia itu reversible, tapi dia merupakan suatu active drug. Dan dia bekerja nggak cuma sebagai P2Y12 inhibitor, tapi juga menghambat reuptake adenosin. Jadi, biasanya orang-orang yang resisten terhadap pemberian clopidogrel itu bisa kita kasih ticagrelor. Karena tempat kerjanya dia nggak sama persis kayak clopidogrel. Nah, untuk prasugrel sendiri itu bilang lebih preferred dibandingkan clopidogrel. Karena prasugrel ini dia specifically dimetabolisir di hepar. Beda sama clopidogrel, dia ada yang di hepar sama ada yang di usus. Jadi untuk efektivitasnya sebagai antiplatelet itu lebih preferred prasugrel. Selanjutnya adalah PDE3 atau adenosine uptake inhibitor. Nah, PDE3 atau fosfodiesterase 3 inhibitor ini obatnya ada 2, yaitu dipiridamol sama silostazol. Cara kerjanya bedanya adalah yang dipiridamol ini juga menghambat uptake adenosin. Nah, yang perlu teman-teman catat di sini, obat-obatan ini menyebabkan vasodilatasi karena menghambat fosfodiesterase. Jadi, dia paling sering dipakai di kasus-kasus limb iskemia. Dan kadang juga bisa dipakai di stroke cerebral. Ini yang arteri ya. Tapi dia contraindicated pada kasus-kasus gagal jantung. Jadi uniknya di situ. Kalau gagal jantung, teman-teman nggak pernah lihat pasiennya dikasih silostazol. Biasanya pasiennya dikasihnya aspirin atau clopidogrel. Atau bahkan dual antiplatelet terapi.
Ini untuk cara kerjanya, aku skip aja, karena tadi udah cukup jelas kayaknya. Kita langsung aja masuk ke trombolitik. Nah, untuk trombolitik sendiri, ini adalah golongan obat yang bakal terakhir aku bahas. Jadi bedanya tadi sama antiplatelet, dia dipakai sebagai treatment untuk trombus arteri. Karena dia berfungsi untuk memecah litik ini for pecah, trombo for trombus. Jadi dia berfungsi untuk memecah trombus. Dia bisa dibagi jadi dua, ada yang non-human recombinant dan yang human recombinant. Nah, cara kerjanya dulu ya. Jadi cara kerjanya trombolitik ini adalah sebagai aktivator tisu plasminogen atau TPA. TPA mengaktifasi plasminogen menjadi plasmin, dan plasmin ini fungsinya adalah untuk degradasi fibrin. Nah, gambarnya kalau teman-teman lihat ya di sini ya, jadi trombusnya bisa hilang atau berkurang kalau dikasih trombolitik. Nah, biasanya untuk pemberian trombolitik ini sendiri itu bisa menimbulkan efek samping pendarahan juga, sama seperti pemberian antiplatelet dan antikoagulan. Jadi, kontraindikasinya cukup banyak. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman dapat kasus stroke, kalau stroke iskemik, karena adanya buntu aliran darahnya, boleh teman-teman kasih ini. Tapi kalau kasusnya stroke-nya karena pendarahan, dia kontraindikasi, nggak boleh kita kasih trombolitik. Karena udah terjadi pendarahan, teman-teman kasih ini dia tambah parah lagi. Jadi bukan berarti ini terapi untuk semua stroke ya. Nah, untuk tata laksananya sendiri, kalau misalnya trombolitik ini kelebihan gimana penanganannya? Jadi penanganannya dengan pemberian obat-obatan antiplasmin. Karena tadi kan kita kasihnya TPA nih. Nah, sekarang kita hambat di sini. Kita kasih antiplasmin. Nah, obat-obatan antiplasmin ini sendiri itu contohnya ada, kalau teman-teman pernah dengar, asam tranexamat. Asam tranexamat ini merupakan analog dari asam amino kaproat, atau yang teman-teman biasanya kenal sebagai EACA. Sekarang aku bakal bahas yang non-human recombinant dulu. Ada streptokinase sama urokinase. Kalau streptokinase sesuai namanya, strepto berarti dia berasal dari bakteri Streptococcus. Karena dia berasal dari bakteri, sifatnya antigenik. Jadi hati-hati buat orang-orang atau pasien yang udah pernah ada riwayat demam akibat bakteri Streptococcus sebelumnya, hati-hati kalau mau dikasih streptokinase ini. Karena dia antigenik, berarti dia bisa menimbulkan reaksi hipersensitivitas, yaitu berupa alergi. Kemudian urokinase ini dia merupakan urinary type plasminogen dan dia sifatnya non-antigenik. Tapi yang paling preferred adalah alteplase, karena alteplase ini merupakan human recombinant dari tissue plasminogen activator. Jadi R ini for recombinant. Nah, untuk reteplase sama tenecteplase sendiri nggak bakal terlalu detail aku bahas, tapi intinya mereka berdua ini adalah versi mutated-nya dari alteplase yang lebih beneficial. Jadi kayak kalau reteplase itu dia lebih cepat efeknya sama lebih poten. Kalau tenecteplase lebih longer half-life. Tapi intinya ketiga ini itu masih dalam spektrumnya tissue plasminogen activator. Sekian presentasi dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyain lewat chat atau langsung open mic, aku serahkan kembali ke MC. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Kak Tonia. Materi yang disampaikan oleh Kak Tonia sangat luar biasa ya teman-teman. Kak Tonia ini memang ahli ya di bidang kardiorespirasi. Kak Tonia pernah menjuarai IMO bidang kardiorespirasi dan asal itu yang diadakan oleh Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, tidak heran ya teman-teman kalau materi tadi bisa kita cerna dengan baik. Ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung open mic atau kalau malu bisa lewat kolom chat deh. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ini Kak Tonia di chat. Mungkin bisa saya bacakan ya. Ini ada satu, masih ada ya. Yang pertama, aspirin, mevinal, asam mefenamat itu apakah fungsinya sama ya Kak?
Mana Kak Tonia? Silahkan dijawab. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, untuk aspirin, mevinal, sama asam mefenamat, itu mevinal ini kayaknya nama dagang ya. Aku lebih kenalnya asam mefenamat. Jadi aku bakal bahas bedanya aspirin sama asam mefenamat. Keduanya itu berada dalam golongan obat yang sama, yaitu non-steroidal anti-inflammatory drug atau NSAID. Nah, bedanya adalah, aku bakal bahas kesamaannya dulu deh. Kesamaannya, seperti namanya, keduanya bisa dipakai sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi, analgetik, antipiretik. Jadi kalau antiinflamasi berarti dia anti terhadap inflamasi. Kalau analgetik berarti dia anti terhadap nyeri. Jadi dia mengurangi rasa nyeri. Kemudian antipiretik berarti dia anti terhadap demam. Dia bisa menurunkan demam. Nah, keduanya itu bisa dipakai. Asam mefenamat bisa, aspirin juga, tapi dengan catatan aspirin dosis tinggi. Dosis tinggi aspirin tuh berapa sih? Bisa sampai 1000 mg atau 1 gram. Kenapa? Karena pada dosis seperti itu, aspirin itu baru ada efek antiinflamatorinya. Berbeda dengan NSAID yang lain. Nah, sementara aspirin ini uniknya, dia bisa dipakai sebagai antiplatelet dalam dosis yang relatif lebih rendah. Dosis sekitar 300 mg itu tadi. Jadi, kalau mau dibilang fungsinya sama-sama, kalau kalian membandingkan asam mefenamat dengan aspirin dosis tinggi. Tapi, kalau dengan aspirin dosis rendah, maka fungsinya akan berbeda. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Oh, Kak, mungkin sedikit ada tambahan nih Kak. Berarti apakah bisa ya Kak, aspirin itu dalam dosis tinggi itu apakah masih ada efek antiplateletnya ya Kak? Nah, uniknya, aspirin ini ketika digunakan dalam dosis tinggi, efek antiplateletnya tuh cenderung nggak ada. Karena inhibisinya itu nggak selektif pada COX-1 di platelet. Jadi dia lebih selektif ke COX-1 yang patologis di COX-1 yang menyebabkan inflamasi. Jadi uniknya itu di situ, perbedaan antara high dose dengan low dose-nya. Cuman, kalau dari pengalaman klinis aku nih, kadang pasien itu kita kasih high dose aspirin pun, itu tetap bakal ada GI bleeding-nya. Meskipun sebenarnya dia itu nggak beresiko mengalami pendarahan GI, dia nggak ada resiko-resiko di lambung. Dan kadang itu kayak gitu bisa terjadi, Mas Ian. Dengan segala minimal resikonya masih ada pendarahan. Jadi, lebih baik choice-nya, kalau memang tujuannya adalah untuk antipiretik, jangan pilih aspirin. Karena itu tadi, aspirin itu bisa bikin pendarahan ke beberapa orang. Meskipun secara teori dan secara penelitian, efek antiplateletnya itu tidak signifikan ketika digunakan di high dose. Nah, yang unik lagi, aspirin itu juga nggak prefer digunakan sebagai antiinflamasi karena efek sampingnya itu lebih beragam dibandingkan kalau teman-teman pilih NSAID golongan lain. Juga pada anak-anak. Dan dia juga lebih cenderung menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Gitu. Apa udah cukup menjawab? Oke, sepertinya sudah ya Kak. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Kondisi apa yang menyebabkan harus diberikan antikoagulan seumur hidup? Oke. Kondisi yang harus diberikan antikoagulan seumur hidup atrial fibrilasi. Jadi pasien aritmia lah ya. Aritmia kronis yang tidak mengancam nyawa kalau aku bilang. Jadi kalau aritmia udah terkontrol, aritmianya enggak yang kalau teman-teman tahu seperti ventricular tachycardia, ventricular fibrilasi. Jadi kalau atrial fibrilasi itu aritmia tidak mengancam nyawa yang paling sering ditemukan. Tapi dia akan mengancam nyawa kalau terbentuk clot. Kenapa bisa terbentuk clot? Jadi teman-teman ingat di Virchow striate. Jadi ketika terjadi atrial fibrilasi, aliran darah yang seharusnya laminer tadi itu menjadi tidak laminer. Karena atrium yang seharusnya kick atau atrium yang seharusnya bisa passive filling juga dari atrium ke ventricle itu jadi nggak bisa karena dia yang harusnya kontraksinya tuh kayak mana tangan kayak gini, terus nanti dia gini, dia kayak gini nih. Nah, kayak getar-getar gitu. Jadi terjadi stasis.
Nah, atastasis aliran darahnya jadi turbulen maka terbentuk clotting. Jadi meskipun dia di jantung, aku nggak akan bilang itu sebagai arterial thrombus. Jadi itu sebenarnya adalah venous thromboemboli. Ya, karena dari nah, untuk pasien AF itu sering banget ya, dia salah satu kasus yang paling sering kita kasih antikoagulan. Dan dia harus dikasih seumur hidup. Dan itu untuk bridgingnya sama, bridgingnya tadi kasih heparin dulu, nanti baru sampai warfarinnya take action, baru kita kasih oral antikoagulan ini seumur hidup. Bisa berupa warfarin atau new oral antikoagulan. Jadi contohnya kayak gitu. Tapi kembali lagi ya, pemberian warfarin itu cuma boleh dikasih kalau compliance atau kepatuhan pasien itu jelek. Kalau pasiennya tuh kepatuhannya bagus, mending dikasih ini oral antikoagulan. Karena kalian bayangin, pasien atrial fibrilasi itu nggak mungkin kalian cuma kasih obatnya warfarin atau antikoagulan aja. Kalian pasti kasih obat-obatan anti aritmia lain. Mungkin kalian kasih ritme kontrolnya, obat untuk mengontrol iramanya supaya kembali ke irama sinus, kalian kasih amiodaron. Ternyata amiodaron itu berinteraksi menurunkan clearance warfarin. Jadi amiodaron kalau teman-teman gabung sama warfarin bisa bikin bleeding. Kayak gitu. Jadi itu salah satu contohnya penggunaan warfarin di klinis ya. Udah Oke, apa jawab pertanyaannya? katanya sudah menjawab, Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Oke. Izin tanya, gabapentin itu apa ya? Oke, sebenarnya ini masuknya lebih ke arah neuro ya. Jadi nggak bakal aku bahas di sesi ini. Kalau teman-teman tertarik, join klinik MRI aja. Nanti bakal dibahas di klinik MRI di bagian farmakologinya ya. Oke, yang tanya jangan lupa ya nanti gabung ke klinik MRI. Ini ada yang tanya langsung ke pesan pribadi nih Kak ke saya. Halo Kak Klonia, boleh share tips belajar Kakak biar bisa ingat dan paham materinya dong? Oke, kalau buat ingat sama paham materi, ini jadi agak melenceng ya sebenarnya dari topik ya. Pokoknya teman-teman kalau nanti jalanin kuliah, ikutin aja. Kuliah itu harus habis. Karena menurutku kuliah itu adalah materi yang must to know. Tapi kalau teman-teman cuma makan makanan kuliah aja, must to know-nya aja, teman-teman cuma hafal. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ingat dalam jangka panjang, dan nanti kalau di implikasi klinis ya, karena kan aku udah klinis nih, aku lebih ke arah pasien. Nah, kalau di pasien nanti itu kasusnya bakal lebih kompleks, nggak dua dimensi kayak PPT, kayak textbook. Mungkin textbook bisa ya membahas kasusnya lebih kompleks. Tapi kalau cuma materi basic science itu lebih two dimensional. Nah, pentingnya teman-teman buat baca textbook, teman-teman ikut join ke klinik MRI itu tadi, karena di klinik MRI itu teman-teman aku yang tutor itu ngelihatnya dari perspektif ya yang udah baca textbook, yang udah ada pengalaman klinisnya. Jadi bisa ngasih insight itu lebih ke arah klinis dan bisa ngelihat kayak tadi. Jadi kalau misalnya nih ya teman-teman cuman ngikutin sekadar buat lulus ujian aja ya teman-teman belajar warfarin oh ya warfarin cara kerjanya adalah inhibitor vitamin K selesai gitu terus penggunaannya buat kapan kenapa kita bisa tahu penggunaannya buat kasus ini terus kita kan nggak nyangka ternyata warfarin kalau dipakai untuk pasien aritmia digabung sama amiodaron malah bikin pendarahan kayak gitu kan kita harus banyak baca kita harus banyak di pengalaman klinisnya. Jadi kalau misalnya tips dari aku sih, nggak ada jalan cepat menuju Roma ya, tetap harus belajar. Cuma sumber belajar itu nggak terbatas. Jadi jangan batasi di textbook aja sih. Gitu. Maaf ya, mungkin jawaban aku kurang menjawab. Sangat menjawab sekali kok Kak. Oke, karena ini sudah pukul 17.12 karena keterbatasan waktu, mungkin bisa kita cukupkan ya teman-teman untuk free class-nya